Anda kembali bersama kami. Kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, pemerintahan Joe Biden menyatakan prihatin akan penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal Tiongkok. Menurut data, Tiongkok memimpin industri penangkapan ikan ilegal yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dengan armada mencakup ribuan kapal di seluruh dunia. Penangkapan ikan yang tidak dilaporkan dan tidak diatur merupakan industri besar, dan Tiongkok menjadi pemain terbesar menurut peringkat yang dikeluarkan Inisiatif Global Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional. Ribuan kapal penangkap ikan Tiongkok yang banyak disubsidi pemerintah menangkap ikan di perairan teritorial di negara-negara Afrika, Asia Tenggara, dan Amerika Selatan, menghabiskan stok ikan dan memukul perekonomian lokal. Tiongkok membantah tuduhan ini. China is the largest country. It provides the largest amount of subsidies for harmful fishing by a large factor globally. Mei lalu, pemerintahan Trump mengeluarkan impres untuk memerangi penangkapan ikan yang tidak dilaporkan ini dan meminta komunitas internasional melawan penangkapan ikan ilegal Tiongkok. Pemerintahan Biden mungkin akan melanjutkan upaya ini dan mengatakan kepada VOA sedang mempertimbangkan langkah ini sebagai prioritas kebijakan luar negeri. It is an issue of overfishing in certain parts of the world. It is something our national security team is certainly watching and following closely. Saat pemerintahan berbagai negara mencoba mencegah penangkapan ikan ilegal, seringkali terjadi konflik. Seperti insiden akhir tahun lalu ketika Angkatan Laut Ekuador menembaki kapal penangkap ikan Tiongkok di lepas pantai Kepulauan Galapagos. Negara lain termasuk Indonesia mengambil tindakan tegas dengan menangkap dan menenggelamkan kapal penangkap ikan Tiongkok. Organisasi Perdagangan Dunia WTO gagal mencapai kesepakatan untuk memangkas subsidi penangkapan ikan tanpa regulasi sesuai tenggat waktu Desember 2020. Awal Maret, Dirjen WTO yang baru berjanji mendorong kesepakatan itu. It's been 20 years, and 20 years is enough. That's my slogan. Now we have to get it done. Lebih dari 13% impor Amerika yang dihasilkan di laut pada 2019 berasal dari penangkapan ikan yang tidak diatur, menurut laporan Komisi Perdagangan Internasional AS. That's that total amount of illegal fish coming into the U.S., well over $2 billion. Penangkapan ikan yang tidak dilaporkan dan tidak diatur juga merupakan masalah hak asasi manusia. Sejumlah organisasi bantuan telah mendokumentasikan contoh perbudakan modern di lautan, yakni para pekerja mengalami kondisi buruk, digaji rendah, dan mendapatkan makanan dan air yang tidak memadai selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.